Perkenalkan, nama saya Angel Olivia Simanulang. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 5, grup F. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas perkuliahan saya, yaitu pada mata kuliah Praktek Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Pince Simamora MPD. Berikut penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media. Baiklah, kita akan masuk ke materi yaitu pengantar. Pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Remaja SMP kelas 8 perlu belajar mengenai iman, bagaimana mempertahankan dan memelihara iman. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa termotivasi untuk menerapkan hidup sebagai orang beriman dan memelihara imannya dengan cara setia berdoa kepada Tuhan dan membaca Alkitab. Remaja SMP kelas 8 menghadapi berbagai persoalan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial lainnya. Krisis kepercayaan diri dapat menyebabkan remaja tidak memiliki pegangan hidup, apalagi jika orang tua sibuk mencari nafkah dan menghadapi berbagai urusannya sendiri. Maka merupakan tugas pendidikan agama Kristen untuk memperlengkapi remaja dan pemahaman iman yang benar. Melalui pemahaman ini, mereka mampu menjadikan iman sebagai acuan dalam membangun dirinya. Selanjutnya, pengertian iman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Mengapa harus mensyukuri iman? Jikalau kita mensyukuri iman, kita sudah percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita. Maka apapun yang dikehendaki Tuhan atas diri kita, pasti akan terjadi. Inilah pengharapan dalam iman kita kepada Tuhan. Sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu ada, maka sebenarnya iman kita sudah mati. Makna hidup beriman dan memelihara iman. Makna hidup dan memelihara iman, kita dibangun berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Janji keselamatan itu tercantum dalam Alkitab. Oleh karena itu, orang percaya dapat mengenal Allah melalui kesaksian Alkitab. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dalam menurut Ibrani 11 ayat 6. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Namun, memelihara iman tidaklah mudah. Mengapa memelihara iman itu tidak mudah? Karena ada beberapa faktor yang menyulitkan kita dalam memelihara iman. Yang pertama, umumnya manusia membutuhkan bukti nyata atas segala sesuatu yang dipercayainya. Padahal kehidupan iman menuntut keteguhan hati untuk percaya bahwa ketika tidak ada bukti yang bersifat kasat mata. Yang kedua, hidup menyajikan dua pilihan kepada kita yang itu bersandar kepada Allah atau bersandar pada diri sendiri. Mengapa Allah menuntut iman dari kita? Yang pertama, iman adalah alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, iman merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah. Iman adalah bukti pengakuan kita akan status kita sebagai cipta dan Ia sebagai pencipta.
Selanjutnya menceritakan siswa dalam memelihara iman. Bagaimana cara kita memelihara iman yang harus kita lakukan supaya dapat memelihara iman, yaitu sebagaimana ditulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman harus tampak dalam perbuatan atau praktik kehidupan. Sikap atau praktik kehidupan yang bagaimanakah yang dapat dijadikan rujukan atau tanda-tanda bahwa seseorang memelihara iman, yaitu yang pertama saling menghormati, yang kedua bijaksana, yang ketiga tetap setia kepada Tuhan. Selanjutnya menerapkan implikasi iman dan percaya bagi siswa. Berikut terdapat video mengenai Ayub yang imannya kuat menghadapi cobaan yang diberikan kepadanya. Selamat menyaksikan videonya. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat.
Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini, dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Nah, anak-anak sekalian telah selesai menonton video dari Ayub. Apa implikasi yang kalian dapat dari video tersebut? Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian yaitu menuliskan kesan dan pesan setelah melihat dari video Ayub. Demikianlah penjelasan saya mengenai praktek perencanaan pembelajaran. Kiranya kita semakin hidup di dalam iman. Terima kasih. Shalom.